Halo semuanya, kita kembali lagi di video Mindtech part kedua, yaitu jenis-jenis longsoran dan analisis kinematik. Video ini merupakan lanjutan dari video Mindtech part 1 kemarin, tentang pembagian sim pada lereng, sehingga pada kesempatan kali ini, jenis-jenis longsoran dan analisis kinematik akan difokuskan pada permukaan lereng. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, menurut Hook and Bright dalam buku Rock Slope Engineering, terdapat 4 jenis-jenis longsoran. Yang pertama plane failure, yang kedua wedge failure, yang ketiga circular failure, dan yang terakhir toppling failure. Mari kita masuk ke longsoran pertama, plane failure, atau longsoran bidang. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, bidang tempat terjadinya peluncuran sliding harus memiliki jurus strike yang sejajar atau hampir sejajar dengan muka lereng, yaitu dalam berada kisaran sekitar 20 derajat terhadap arah muka lereng. Yang kedua, bidang gelincir harus daylight pada muka lereng, yang berarti kemiringan bidang di plane harus lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang ketiga, kemiringan bidang gelincir harus lebih besar daripada sudut gesek bidang tersebut. Keempat, ujung atas permukaan gelincir harus memotong bagian atas lereng atau berakhir pada rekaan tarik. Yang kelima, harus terdapat bidang pelepasan atau release surface yang memberikan hambatan sangat kecil terhadap peluncuran untuk membentuk batas longsoran pada masa batuan. Pada gambar di samping, divisualisasikan bahwa longsoran bidang ini pada proyeksi stereonet yang nanti akan dibahas. Nah, untuk di bawah sini, ini pembagian tampak samping dari longsoran bidang. Ada tension crack-nya atau rekaan tarik. Terus ada bidang longsorannya, bidang sliding longsornya. Di sini ada perbandingan antara kemiringan lereng, terus kemiringan bidang gelincir, dan sudut geser dalamnya. Next, ke longsoran kedua yaitu longsoran baji atau wedge failure. Syarat-syaratnya yang pertama, dua bidang akan selalu berpotongan membentuk sebuah garis. Nah, pada stereonet, garis perpotongan tersebut direpresentasikan oleh titik tempat dua lingkaran besar. Nah, pada gambar di samping, dua garis bidang perpotongan ini ada pada garis bidang A yang di atas ini dan bidang B yang di bawah. Atau pada gambar bawah ini menggambarkan lebih jelas bidang A itu yang sebelah kiri dan bidang B yang sebelah kanan. Kedua, plunge dari garis perpotongan harus lebih landai daripada kemiringan muka lereng, tetapi lebih curam daripada sudut gesek rata-rata dari dua bidang gelincir. Jadi, plunge ini adalah kemiringan dari suatu garis terhadap bidang horizontal yang diukur ke bawah. Garis di sini adalah garis dari kekar atau bidang diskontinuitas yang diukur. Kemiringan muka lereng diukur pada tampilan yang tegak lurus terhadap garis perpotongan. Yang terakhir, garis perpotongan harus miring ke arah luar muka lereng agar peluncuran memungkinkan terjadi. Rentang arah tren yang mungkin dan dari garis perpotongan berada antara alfa I dan alfa aksin I. Di gambar samping dijelaskan, dan ini adalah visualisasinya untuk muka lerengnya, bidang A dan bidang B longsoran. Ini menjadi pembatas atau lateral limitnya, sehingga longsoran yang terbentuk adalah longsoran baji. Selanjutnya yang ketiga yaitu longsoran guling. Longsoran guling ini terjadi pada lereng terjal untuk batuan yang keras dengan bidang-bidang lemah, tegak atau hampir tegak, dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Syarat terjadinya longsoran ini adalah arah kemiringan lereng harus berlawanan dengan arah bidang lemahnya. Longsoran ini berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk bergelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut gesek dalam dan kemiringan bidang luncurnya, tinggi blok dan lebar blok yang terletak pada bidang miring. Gambar di samping menunjukkan visualisasi stereonet dari longsoran guling, di mana garis great circle yang terbentuk oleh konsentrasi dari set diskontinuitasnya ini berlawanan terhadap garis great circle dari muka lerengnya. Longsoran guling ini terbagi menjadi 3, yaitu block toppling,
yaitu robohnya blok batuan kaku ke depan sebagai satu unit. Yang kedua, flexural toppling adalah robohnya kolom batuan akibat pembengkokan sebelum runtuh. Dan yang terakhir, kombinasi antara blok dan flexural, di mana robohnya massa batuan yang mengalami kombinasi pembengkokan dan pergerakan blok kaku. Gambar di bawah ini membagikan kondisi secara langsung longsoran guling. Di bagian kaki lerengnya itu, rata-rata longsoran yang terjadi adalah yang sifatnya bergeser. Nah, di sini dilihat bahwa dari blok 1 dan 2 ini, dia bergeser dari satuan unit batuannya yang di bawah kaki lereng ini. Sedangkan di mana mayoritas longsorannya itu, yaitu longsoran guling, di mana dari kolumnar atau dari kolom batuannya ini yang terpisahkan oleh diskontinuitas itu yang tegak lurus terhadap miringan lereng, dia itu jatuh terpisahkan sehingga membentuk sudut di bawah sini. Dan yang di atas, kenapa tidak longsor? Dikarenakan pembebanan dari blok longsoran di atas itu sangat minim, sehingga terjadinya longsoran guling pada bagian mendekati crash ini sangat kecil. Ditambah jarak diskontinuitasnya ini mendekati ke permukaan lereng. Yang keempat, circular failure atau longsoran busur. Nah, syarat-syarat longsoran busur yang pertama, material penyusun lereng dianggap homogen dengan sifat kuat geser yang seragam di sepanjang bidang longsoran. Yang kedua, kuat geser material itu dicirikan oleh kohesi dan sudut gesek dalam yang berhubungan melalui persamaan tegangan geser sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangan dari sugesda. Yang C, keruntuhan ini terjadi pada bidang longsor berbentuk melingkar yang melewati kaki lereng atau toe slope-nya. Rekahan tarik vertikal terjadi pada permukaan atas atau pada muka lereng, hampir sama seperti bidang. Dan yang terakhir, lokasi rekahan tarik dan bidang longsor ini sedemikian rupa sehingga faktor keamanan lereng menjadi minimum untuk geometri lereng dan kondisi air tanah. Jadi di proyeksi stereonetnya banyak sekali atau persebaran diskontinuitasnya itu cukup merata sehingga tidak ada satu daerah atau satu region yang terpenuhi diskontinuitas. Oleh karena itu, longsoran yang mungkin terjadi adalah longsoran busur. Di bawah ini adalah pembagian tampak samping dari longsoran busur. Di sini longsoran busur hampir sama seperti bidang, tetapi dia perbedaannya adalah bentuknya menyerupai radius lingkaran atau busur. Di sini juga ada rekahan tariknya, hampir sama seperti bidang. Dan untuk perhitungan gayanya ini, dia menggunakan metode slices, sehingga perhitungannya agak sedikit lebih rumit daripada yang longsoran bidang. Nah, masuk ke analisis kinematik. Menurut Everett Hook dan John W. Bray, analisis kinematika adalah analisis geometrik pada orientasi lereng dan diskontinuitas untuk menentukan apakah mekanisme keruntuhan tertentu, seperti planar wedge atau toppling, memungkinkan terjadi tanpa mempertimbangkan gaya penyebab maupun faktor keamanan. Nah, beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam analisis kinematik. Yang pertama adalah adanya orientasi lereng, dip dan dip direction-nya. Yang kedua, orientasi diskontinuitasnya, strike, dip, dan dip direction-nya. Yang ketiga, set diskontinuitas dominan. Yang keempat, sudut gesek dalam. Yang kelima, kondisi daylight pada muka lereng. Yang keenam, jenis potensi keruntuhannya. Yang ketujuh, hubungan geometrik antar bidang diskontinuitas. Yang kedelapan, keberadaan release surface atau bidang pembatas. Yang kesembilan, kualitas dan representativitas data strukturnya. Jadi untuk analisis kinematik, sebagian besar atau secara umum itu menggunakan stereonet atau stereografi. Karena metode proyeksi yang digunakan ini mengubah orientasi bidang dari bentuk 3 dimensi menjadi tampilan 2 dimensi, sehingga memudahkan untuk adanya analisis geometrik struktur batuannya.
Nah, pada StereoNet ini, bidang ini direpresentasikan sebagai garis lengkung, great circle. Sedangkan garis direpresentasikan sebagai titik. Di gambar di samping ini menunjukkan dari garis ini, kemudian masuk ke proyeksi bola atau hemispherical di bagian bawah, south hemispherical. Garis ini kemudian saat dilihat dari tampak atas atau zenith, itu berubah menjadi titik, sehingga pada StereoNet yang muncul hanyalah titik. Tetapi titik ini mewakili garis. Nah, sedangkan di sebelah kanan, bidang ini yang kemudian di fit atau dimasukkan ke dalam hemispherical bola, kita lihat dari belahan bawahnya atau lower hemisphere. Nah, kemudian saat menjadi di tampak atas atau dilihat dari tampak atas, zenith view, garis-garis ini yang membentuk titik-titik sehingga saat digabungkan menjadi great circles yang mewakili dari bidang. Nah, untuk analisis kinematik, beberapa contohnya adalah dari proyeksi stereografi longsoran Baji, proyeksi stereografi dari bidang, dan proyeksi stereografi dari guling. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan teorinya. Kita langsung masuk ke stereografi di aplikasi RockScience DIPS. Masuk ke aplikasi RockScience DIPS. Di sini tampak awalnya kosong, sehingga kita akan mulai analisis dengan memencet tombol kertas kosong ini. Nah, di sini akan muncul tabel dip dan dip direction yang akan kita isi dari data kekar yang ada di Excel. Nah, untuk studi kasus pertama, kita copy saja. Nah, kita jiplak di sini. Nah, langsung saja kita pencet preset contour untuk menampilkan view dari data diskontinuitas yang telah kita masukkan. Terlihat jelas bahwa hanya ada satu daerah diskontinuitas di sebelah sini. Nah, sehingga kita bisa langsung memberikan kelompok atau membatasi diskontinuitas yang akan kita analisis dengan menggunakan add set window di sini. Kita klik saja. Nah, kita pilih mungkin di sekitar daerah sini, di hijau. Nah, sudah terbentuk. Kita klik sekali lagi. Kita beri nama join set 1. Polnya kita matikan dan ID-nya kita matikan. Nah, jadi garis ini adalah garis yang mewakili bidang diskontinuitas secara rata-rata dari sekian jumlah diskontinuitas yang telah kita masukkan. Nah, sehingga kita bisa langsung melakukan analisis kinematik. Kita pencet saja di atas ini. Nah, untuk di analisis kinematik di DIPS ada 5, yaitu bidang tanpa batasan, Baji, flexural, dan direct. Kita mulai di planar sliding ya, atau bidang. Nah, kita masukkan data dari lereng studi kasus pertama, yaitu 60 derajat untuk kemiringan lereng. Arah kemiringan lereng yaitu 230. Sudut gesek dalamnya yaitu 40. Dan batasan lateralnya adalah 25. Nah, setelah kita masukkan data dari lereng studi kasus pertama, kita bisa lihat di sini di daerah merahnya atau critical zone-nya itu mencakup di data diskontinuitas yang telah kita masukkan. Dan di samping dilihat bahwa persentase kemungkinan terjadi longsoran bidang adalah 86,3%. Kita coba bandingkan di bidang tanpa batasan. Nah, untuk di bidang tanpa batasan juga
sama 86,3%. Untuk dibaji, hasilnya 72,21%. Untuk diguling fleksural, 0%. Dan di toppling direct, 0%. Sehingga apa kesimpulannya? Nah, untuk menentukan kesimpulannya, kita harus kembali lagi ke dasar teori sebelumnya, di mana untuk data diskontinuitas yang memiliki satu join set itu biasanya ada pada bidang atau pada guling. Nah, selain itu, kenapa tidak baji? Kalau baji, berarti data set diskontinuitasnya atau join setnya ada 2, sedangkan di sini hanya ada 1. Nah, sehingga baji ini tidak memungkinkan, walaupun pada DIPS ditunjukkan presentase longsorannya 72,21%. Planar sliding atau longsoran bidang lebih memuaskan hasilnya, yaitu 86,3%, dan tetap memenuhi syarat longsorannya. Nah, sekarang untuk membandingkan apakah yang studi kasus pertama ini adalah bidang ataupun toppling, pembedanya adalah pada arah dari diskontinuitasnya. Nah, terhadap lereng. Di sini, yang pertama, arah diskontinuitasnya itu kita bisa lihat di tabel sebelumnya. Nah, dip direction-nya ini berada di sekitar 220 sampai 230 atau 240-an. Nah, dengan dip rata-rata di 60 atau 50-an. Sedangkan di sini ditunjukkan lereng itu memiliki kemiringan lereng 60 derajat dan dip direction-nya 230. Longsoran bidang menyatakan bahwa yang pertama, data diskontinuitasnya atau sejumlah data diskontinuitas harus membentuk hanya satu join set. Di sini memenuhi. Yang kedua, kemiringan dari diskontinuitas itu lebih kecil daripada kemiringan lerengnya. Di sini join set ini lebih kecil daripada slope face ini. Kita akan beri keterangan. Slope face. Nah, yang ketiga, slope face ini lebih kecil daripada slope face ini lebih kecil daripada sudut geser dalamnya. Slope face ini lebih besar daripada sudut geser dalamnya, yaitu 60 derajat yang lebih besar daripada sudut geser dalamnya, yaitu 40 derajat. Nah, lalu dip direction dari diskontinuitasnya sama lerengnya itu kurang lebih searah, berbanding terbalik dengan toppling. Kalau toppling, dip direction-nya itu terhadap data diskontinuitasnya itu harus berlawanan. Nah, artinya apa? Artinya, studi kasus pertama ini menunjukkan bahwa longsoran itu adalah longsoran bidang. Nah, kita bisa kasih keterangan lebih tambahan di sini bahwa join set 1 itu memiliki trend dan plunge 47 garis miring 41. Nah, trend plunge ini mewakili kemiringan dan nilai dari garis di stereonet sehingga kita bisa konversi menjadi dip dan dip direction. Nah, untuk konversinya menjadi dip dan dip direction, dip untuk dip itu menggunakan rumus 90 dikurang plunge. Nah, untuk plunge-nya tadi ada pada 41. Sehingga 90 dikurang 41 adalah 49. Kemudian dip direction menggunakan rumus trend ditambah 180. Dengan trend 47 derajat, maka dip direction adalah 180 ditambah 47, yaitu 227.
kesimpulannya adalah studi kasus pertama menunjukkan bahwa data set diskontinuitas yang telah dirata-ratakan menjadi Jones set 1 ini berada pada deep direction 49/227 itu dinyatakan longsoran bidang dikarenakan memenuhi semua persyaratan dari longsoran bidang. Next, kita ke studi kasus kedua. Nah, kita bisa ke Excel kembali. Kita ambil data studi kasus kedua. Kita jiplak saja di sini. Ctrl preset. Nah, terlihat jelas bahwa ada 1 dan 2 daerah diskontinuitas. Sehingga kita bisa mulai mengelompokkannya atau membatasinya dengan add set window juga. Kita bisa beri nama di sini join set 1, matikan polnya dan matikan ID-nya. Dan kita bisa kasih set window di join set keduanya. Nah, langsung saja ke kinematic analysis. Nah, untuk kasus ini kita masukkan data lerengnya. Pemilihan lereng yaitu 66. Terus arah kemiringan lereng yaitu 190. Sudut geser dalam yaitu 21. Nah, dan lateral limitnya kita biarkan normal di 20. Nah, untuk di sini planar saya ini menunjukkan 43% kemungkinan. Tetapi di sini ada 2 joint set sehingga bisa dibilang longsoran ini bukan longsoran bidang. Kita bisa masuk ke baji. Di baji di sini dituliskan 80% kemungkinan longsorannya. Nah, ditambah di sini ada 2 joint set, 1 dan 2. Kita bandingkan lagi ke top link atau guling. Karena di sini ada 2 joint set ditambah potensi longsoran di sini adalah 0%, tidak bisa dibilang ini juga adalah longsoran top link atau guling flexural. Dan di longsoran direct top link, walaupun di sini ada sekitar 2,65% kemungkinan longsor, tetapi tidak memenuhi dari syarat-syarat longsoran top link, di mana diskontinuitas atau patahan itu berada tegak lurus atau hampir tegak lurus terhadap kemiringan lerengnya. Sehingga kembali ke longsoran baji, di sini syaratnya memenuhi. Sehingga data ini memiliki potensi tertinggi pada longsoran baji dengan nilai 80,26%. Nah, kita bisa berikan keterangan. Di sini adalah slope phase-nya. Nah, untuk deep dan deep direction dari joint set-nya, kita bisa hitung dengan rumus tadi juga. Kita bisa hitung yang joint set pertama dulu. Trennya 290, plusnya 7. Berarti deep-nya
Dipnya adalah 90 dikurang 7, yaitu 83. Dan dip direction adalah trend 290 ditambah 180, yaitu 470. Atau karena dia melewati 360, berarti 470 dikurang 360 menjadi 110. Nah, untuk yang genset 1. Yang genset 2, kita bisa klik di garis genset keduanya. Trendnya 19 dan plusnya 47. Kita ubah menjadi dip dan dip direction. Yaitu dipnya itu berarti 90 dikurang 47 menjadi 43. Dan untuk trennya tadi 19 ditambah 180 menjadi 189. Nah, untuk arah longsorannya, melihat dari perpotongan dua bidang diskontinuitas ini, maka kurang lebih arah longsorannya mengarah seperti ini. Kesimpulannya adalah, studi kasus kedua ini menunjukkan bahwa data diskontinuitas ini menggambarkan longsoran yang mungkin terjadi adalah longsoran baji. Nah, terakhir kita masuk ke studi kasus ketiga. Langsung saja kita masukkan data dari Excel. Nah, setelah dimasukkan, kontrol preset lagi. Nah, sudah terlihat bahwa di daerah ini ada satu daerah diskontinuitas yang terkumpul. Kita langsung saja kelompokkan atau batasi dengan edge set window. Beri keterangan join set. Matikan ID dan matikan poll. Kita langsung saja ke analisis kinematik. Nah, untuk studi kasus ketiga, kemiringan lerengnya adalah 70. Arah kemiringan lerengnya adalah 45. Surut geser dalamnya adalah 30. Dan batasan natural limitnya tetap normal di 20. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa di longsoran bidang muka lereng itu di sebelah sini berlawanan dengan arah diskontinuitasnya. Nah, ini bertolak belakang dengan syarat dari longsoran bidang itu sendiri. Meskipun ada satu joint set, tetapi arah dari
kemiringan lereng dan arah dari diskontinuitasnya itu tidak paralel atau tidak hampir sejajar. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah longsoran bidang. Kita ke wedge sliding atau longsoran baji. Nah, persentasenya juga 0%, dan di sini hanya ada satu set diskontinuitas. Sehingga dengan melihat bahwa ini tidak memenuhi syarat-syarat dari longsoran baji, maka studi kasus ini tidak memungkinkan bahwa ini adalah longsoran baji. Kita beralih ke flexural toppling. Nah, di sini terlihat jelas bahwa longsoran guling flexural toppling di sini itu memiliki nilai 84,5%. Dan syarat dari longsoran guling itu sendiri adalah bahwa kemiringan lereng terhadap atau kemiringan dari diskontinuitas terhadap kemiringan lereng itu hampir tegak lurus atau berlawanan. Nah, di sini digambarkan bahwa genset yang merah ini berlawanan dengan muka lereng di sini. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah longsoran guling. Kita beri keterangan slope phase di sini. Nah, untuk genset 1 mempunyai nilai trend 47 dan plan 10. Kita konversi menjadi dip dan dip direction. Untuk dipnya berarti 90 dikurang 10 menjadi 80. Dan dip directionnya 49 ditambah 180, yaitu 229. Nah, kesimpulan studi kasus ketiga menunjukkan bahwa longsoran ini adalah longsoran guling flexural dengan nilai atau persentase longsoran 84,5%. Sehingga dari ketiga studi kasus ini, yang studi kasus pertama menunjukkan bahwa longsorannya adalah longsoran bidang dengan potensi longsoran bidang 86%. Dan yang kedua, potensi longsorannya adalah longsoran baji dengan persentase longsoran 80%. Dan yang ketiga adalah longsoran guling dengan persentase longsoran yaitu 84,5%. Semuanya memiliki syarat-syaratnya masing-masing, sehingga harus diperhatikan bahwa apakah longsoran yang akan dianalisis itu adalah longsoran baji, bidang, atau guling. Kembali lagi ke dasar teori dari ketiga longsoran tersebut, dan harus dibandingkan dengan data kekar yang dianalisis. Mungkin sekian dari video mentek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun kata-kata ataupun materi, mohon dipermaafkan. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.